Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa. Baiklah anak-anakku, materi kita pada hari ini membahas mengenai memahami suasana dan emosi tokoh dalam buku bergambar. Sebelum kita membahas mengenai materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu melakukan inferensi terhadap bacaan dengan berlatih menyimpulkan suasana cerita dan emosi tokoh dengan baik. Oke, sudah tahu kan bagaimana tujuan pembelajarannya? Jadi sebentar itu kalian ini akan berhubungan dengan buku bergambar dan kalian akan memahami bagaimana suasana dan emosi tokoh dalam cerita tersebut. Ingatkah kalian materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar. Pertemuan sebelumnya kalian telah belajar mengenai memahami perbedaan fiksi dan non-fiksi beserta contohnya. Dan materi kita pada hari ini itu berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Kali ini kita akan belajar memahami suasana dan emosi tokoh dalam buku bergambar. Jadi, mari kita bahas dimulai dari apa yang dimaksud suasana dalam cerita. Baiklah, silakan kalian perhatikan pada slide ini. Slide ini menampilkan macam-macam latar cerita. Sebenarnya dalam suatu cerita itu atau karya fiksi, unsur latar dalam suatu cerita itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, latar suasana. Tetapi yang akan kita fokuskan dalam slide atau pembelajaran kita kali ini itu adalah latar suasana. Nah, untuk lebih memahami bagaimana gambaran dari pengertian latar suasana dalam cerita, silakan diperhatikan pengertian dari latar suasana. Latar suasana merupakan salah satu macam-macam latar cerita yang menunjukkan bagaimana kondisi batin tokoh atau pelaku di dalam cerita. Di latar suasana ini biasanya juga memuat bagaimana situasi dan kondisi lingkungan tokoh tersebut berada. Meski demikian, latar suasana ini kebanyakan tidak dijelaskan atau dituliskan secara detail atau gamblang pada sebuah cerita. Latar suasana biasanya disampaikan secara deskriptif di dalam sebuah karya sastra. Misalnya, ketika tokoh di dalam cerita tersebut merasa terpuruk dan sedih, penulis tidak menggambarkannya dengan menulis bahwa tokoh tersebut sedih. Maksudnya begini, dalam suatu cerita, penulis tidak mungkin menuliskan tokoh Ana sedang sedih dan kecewa, tetapi penulis itu menggambarkannya melalui bagaimana kondisi batin tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana kondisinya saat ini dengan masalah yang dia hadapi. Maka penulis akan mendeskripsikannya. Contohnya biar lebih jelas, bisa kalian perhatikan di sini. Kakaknya yang paling tua masih belum bisa berkata-kata menghadapi kenyataan bahwa adiknya sudah tiada. Ia hanya duduk termenung sembari menundukkan kepalanya. Sesekali ia mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Ketika kalian mendengarkan atau membaca contoh ini, kira-kira bagaimana suasana dari kondisi tokoh dalam cerita ini? Berarti suasananya sedang sedih. Nah, begini penggambaran suasana dalam suatu cerita. Penulis akan mendeskripsikannya seperti ini. Jadi tidak langsung menuliskan
Tokohnya sedang sedih, tokohnya sedang marah, tidak ya, tapi akan dideskripsikan seperti gambaran contoh ini. Jadi inilah gambaran contoh dari latar suasana cerita. Sudah paham kan bagaimana contohnya? Baiklah, mari kita beralih pada pembahasan berikutnya, yaitu emosi dalam cerita. Emosi dalam karya sastra merupakan hal yang sangat penting bagi tokoh dalam cerita untuk merangsang pembaca dalam memahami isi cerita. Artinya, bahwa emosi diperlukan untuk menganalisis kondisi kejiwaan tokoh rekaan pengarang yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi hati tokoh tersebut. Emosi merupakan unsur manusiawi yang pasti dimiliki oleh setiap individu dan memegang peranan penting di dalam kehidupan sehari-hari. Emosi tokoh dalam sebuah novel merupakan proses kejiwaan yang dirasakan pelaku dalam sebuah cerita yang disertai efeknya. Perasaan tokoh dalam sebuah cerita dapat diketahui melalui tindakan, pikiran, dan percakapan mereka. Cara mereka bertindak, berpikir, dan berbicara dapat mengungkapkan sifat dan emosi kepribadian mereka. Emosi merupakan inti dari penceritaan. Emosi merupakan cerita untuk menyentuh hati orang-orang pada tingkat yang dalam dan mendalam. Untuk membangkitkan emosi para audiens, Anda perlu memahami pemicu emosi yang paling relevan dengan audiens target Anda. Contohnya seperti ini. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, Yuna langsung menundukkan kepala dan kakinya tiba-tiba lemas. Ia memegang dadanya dan menitikkan air mata setelah melihat korban kecelakaan itu. Kira-kira bagaimana emosi yang ditunjukkan dalam penggalan cerita tersebut? Ya, betul. Emosi yang ditampilkan dalam penggalan cerita ini adalah emosi sedih yang dapat dilihat dari kata menitikkan air mata. Dari kata menitikkan air mata itu sudah jelas bahwa tokohnya sedang mengalami emosi sedih. Contoh yang kedua, dengan senyum dan badan yang tegap, Surya maju ke depan untuk menerima penghargaan yang diperolehnya. Dari penggalan cerita ini, emosi apa yang ditunjukkan? Emosi bahagia. Dapat dilihat dari dengan senyum dan badan yang tegap. Dari kata senyum itu berarti sudah menandakan dia sedang bahagia. Perasaannya sedang bahagia. Oke? Jadi inilah kedua contoh dari emosi dalam suatu cerita. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Baiklah anak-anakku, terima kasih telah menyaksikan pembelajaran hari ini tentang pembahasan memahami suasana dan emosi tokoh dalam buku bergambar. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dan semangat belajar dan pantang menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.